informasi dari masyarakat akan ada keberangkatan PM. Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Hai, yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Dan kiranya segala angan impian para bosku semua segera tercapai. Amin ya bosku. Hari ini saya berada di Danau Toba bosku, danau vulkanik yang ada di Indonesia. Jadi temanya itu hari ini saya dan Billy itu sedang berwisata ya, dari segala kepenatan beban kehidupan ini bosku. Tapi tak mau hanya berlibur bosku, saya tetap mau bercerita, bersharing, dan membagikan informasi untuk para bosku semua. Sebagai tugas rutin saya, jadi nggak semena-mena ya, saya liburan itu, saya itu menghabiskan waktu dan nggak memikirkan para bosku semua, nggak seperti itu bosku. Jadi saya senantiasa memikirkan para bosku semua meskipun saya saat ini berada di salah satu hotel penginapan yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Danau Toba bosku. Jadi hari ini saya mau membagikan informasi ya mengenai Indonesia dan Malaysia masih bosku. Jadi Indonesia dan Malaysia ini bosku seperti sendok dan garpu ya. Kalau kita makan pakai sendok boleh tak? Boleh. Kalau kita makan pakai garpu boleh tak? Boleh juga bosku. Tapi kalau kita makan pakai sendok dan garpu, tentunya lebih sedap lagi, lebih mantap lagi, lebih top lagi bosku. Maka dari itu saya anggap itu Indonesia dan Malaysia itu satu bentuk buah ya. Jadi satu bentuk buah, kalau satunya terhilang masih namanya buah tak? Masih namanya buah, tapi tak lengkap lagi bosku. Jadi saya berpikir demikian bosku. Meskipun banyak orang yang mengatakan Indonesia bisa tanpa Malaysia, ataupun Malaysia bisa tanpa Indonesia, tapi pada kenyataannya Indonesia sangat membutuhkan Malaysia. Dan kemungkinan Malaysia juga sangat membutuhkan Indonesia dari segi pekerjaannya. Karena di Malaysia banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, sedangkan orang yang bekerja di sana itu sangat sedikit ya. Terlebih pemerintah di sana itu menyediakan pekerjaan untuk masyarakat di sana itu sudah cukup bosku. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan lain, company-company yang lain yang bekerja sama dengan pemerintahan Malaysia membuat perusahaan-perusahaan besar di Malaysia. Tentunya banyak sekali membutuhkan lowongan pekerjaan bosku. Maka dari itu banyak sekali pekerja asing, pekerja migran yang pergi ke Malaysia untuk bekerja bosku. Meskipun banyak resikonya, tapi saya selalu menyarankan untuk para bosku semua agar pergi ke Malaysia itu secara resmi ya. Dan hari ini juga saya mau mereaksi satu video mengenai pekerja Indonesia yang pergi ke Malaysia melalui jalur ilegal, melalui jalur nggak resmi ya bosku. Jadi ini sebuah pelajaran ya, bagaimana kita pergi ke Malaysia itu melalui jalur nggak resmi, tentunya kita itu pasti nggak nyaman bosku. Jadi untuk para bosku semua yang pergi ke Malaysia, pergilah dengan jalur resmi. Dan jika para bosku semua mau coba-coba pergi melalui jalur ilegal, para bosku semua harus tonton dulu video reaksi kita kali ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari sama-sama jalin silaturahmi di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Terima kasih banyak untuk para bosku semua yang sudah like video ini dan yang sudah subscribe di channel ini bosku. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke reaksi videonya. Oke. Sebelum naik ke kapal yang akan membawanya ke Malaysia. Jadi pekerja ini mau diberangkatkan ke Malaysia ya. Inilah detik-detik penangkapan para pekerja migran Indonesia ilegal yang naik ke kapal motor Kaila. 30 orang PMI ilegal. 30 orang PMI, pekerja migran Indonesia yang tujuannya ke Malaysia bosku. Yang akan membawa mereka ke Malaysia. Kejadian bermula ketika Bintara Pembina Potensi Maritim Pos TNI Angkatan Laut Tanjung berlumuran lumpur ya. TNI AL Tanjung Balai Asahan ya. menerima informasi dari masyarakat akan ada keberangkatan PMI melalui jalur pelabuhan Tikus, Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan Malaysia. Saat didatangi tempat yang dimaksud, petugas berhasil menangkap 4 orang yang diduga sebagai PMI ilegal. Oke bosku, saya rasa videonya kali ini singkat saya kita reaksi ya.
Di sini kita bisa lihat beberapa PMI, artinya pasti itu pekerja migran Indonesia ilegal berlumuran lumpur menuju Malaysia. Jadi saya rasa bosku, semua kita itu memang perlu mengubah nasib ya, ingin mengubah nasib kehidupan. Tapi saya selalu menjelaskan untuk para bosku semua agar kalau mau pergi ke Malaysia itu melalui jalur resmi. Seperti halnya saudara-saudara kita ini ya, yang tujuannya itu ke Malaysia tapi melalui jalur ilegal. Mereka harus sembunyi-sembunyi sepertinya ya. Dan mereka itu harus berlumpur-lumpuran agar bisa mengelabui petugas penjagaan, polis maupun army ya. Meski daripada itu bosku, andai kata kalaupun saudara-saudara kita ini lepas dari pengamanan yang ada di Indonesia, dari petugas TNI maupun Polri ataupun petugas-petugas Polair yang ada di wilayah Indonesia, mereka kita katakan sajalah lolos dari pengamanan yang ada di Indonesia, tentunya mereka akan bekerja di Malaysia bosku. Itu pasti nggak nyaman juga ya, karena pemerintahan yang ada di Malaysia itu penjagaannya cukup sangat ketat bosku. Apalagi polis ya yang ada di Malaysia itu senantiasa itu bisa melakukan sweeping atau razia bosku. Jadi percuma saja menurut saya untuk para bosku semua ya yang mau ke Malaysia itu melalui jalur ilegal ya bosku. Meskipun nanti kita itu di Indonesia lolos, kita itu bisalah sembunyi-sembunyi berlumpur-lumpuran, bisalah kita kucing-kucingan dan kita lolos dari segala pengamanan yang ada di Indonesia. Tapi pada dasarnya nanti para bosku semua yang bekerja di Malaysia itu pasti tidak nyaman bosku. Saya bisa jamin para bosku semua pasti tidak nyaman bekerja. Para polis atau pengamanan yang ada di Malaysia itu bosku senantiasa ya berjaga-jaga patroli ya. Senantiasa berjaga-jaga dan patroli mengamankan setiap pekerja ilegal yang ada di Malaysia bosku. Jadi untuk para bosku semua jangan sesekali ya pergi ke Malaysia itu secara ilegal, karena itu sangat merugikan para bosku semua. Dan apa salahnya sih para bosku semua itu pergi ke Malaysia itu melalui jalur resmi ya? Karena biaya yang dikeluarkan itu biasanya melalui jalur ilegal itu lebih banyak sih bosku. Katakan saja itu ongkos kita itu terbang ke Malaysia dibandingkan kita sembunyi-sembunyi pergi ke Malaysia, itu tentunya pasti biaya yang kita keluarkan itu lebih besar daripada kita harus bekerja ke Malaysia melalui jalur resmi bosku. Maka dari itu untuk para bosku semua yang mau bekerja ke Malaysia, saya sarankan untuk melalui jalur resmi agar para bosku semua bisa bekerja dengan aman, nyaman. Cukup sangat disayangkan ya untuk para bosku semua yang mau coba-coba pergi bekerja ke Malaysia bosku. Itu akan merugikan banyak pihak, terutama yang paling dirugikan ya para bosku sendiri. Saya juga sangat menyesalkannya untuk para bosku semua yang mungkin mau menawarkan pekerjaan untuk saudara-saudara kita ya, agen-agen ilegal atau orang-orang yang jahat ya, yang menawarkan pekerjaan secara ilegal untuk para bosku semua yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia bosku. Jadi saya sih sangat sedih ya, kok ada orang-orang jahat seperti itu yang mengorbankan saudara-saudaranya sendiri demi mendapatkan keuntungan dari kesusahan saudara-saudaranya sendiri bosku. Saya sih menduga setiap agensi ilegal itu pasti mendapatkan bayaran yang cukup lumayan ya, sehingga mereka bisa gelap mata mengorbankan saudaranya sendiri, memberangkatkan mereka bekerja ke Malaysia atau ke negara lainnya bosku. Maka dari itu saya sih hari ini mau mengedukasi untuk para bosku semua sebelum berangkat ke Malaysia bekerja. Pastikan para bosku semua berangkat ke Malaysia melalui agensi yang resmi dan memiliki track record yang baik bosku. Agar para bosku semua nantinya itu bekerja di Malaysia itu pasti mendapat kenyamanan dan keamanan ketika bekerja di Malaysia bosku. Begitulah informasi yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dan hari ini kita mau sampai 3.000 subscriber bosku. Terima kasih banyak. Semoga di bulan ini kita bisa sampai menyentuh 3.000 subscriber. Saya mohon dukungan dari para bosku semua. Tetap dukung channel ini dengan subscribe di channel ini bosku. Terima kasih banyak bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak. Jika menyerah jangan ya bosku.
Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai. Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jika orang lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Terima kasih banyak, bosku. Tetap semangat, yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang, bosku. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.